Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Oktavias Atikah dengan NIM 58, Agroteknologi B. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Organik dan Pengaturan Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan Kanola atau yang bernama latin Brassica canabus. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi pengembangan pertanian yang luas. Tanaman-tanaman hortikultura sangat cocok dikembangkan di wilayah Indonesia, misalnya tanaman sayuran, buah-buahan, perkebunan, dan tanaman hias menurut Aksono 2008. Keluarga Brassica termasuk berbagai tanaman sayuran penting di Indonesia dan di seluruh dunia seperti kembang kol, brokoli, dan sawi putih. Berbagai spesies Brassica seperti canola dan mustard India juga dikenal sebagai tanaman penghasil minyak. Adapun penelitian terdahulu yaitu penelitian Sujarwadi Erwin, Ramli, Andrianton 2015 yang meneliti pengaruh jarak tanam tanaman canola. Dan kemudian ada penelitian dari Dede Tarigans, Elna Karmawati, dan Dede S. Effendi 1999 yang melakukan penelitian terhadap pengaruh pemupukan tanaman canola. Maka dari itu dapat dirumuskan yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian dosis pupuk organik terhadap pertumbuhan canola. Kedua, bagaimana pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan canola. Lalu untuk tujuannya, yaitu mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk organik yang tepat terhadap pertumbuhan tanaman canola. Yang kedua, mengetahui jarak tanam yang baik untuk pertumbuhan tanaman canola. Tanaman canola atau Brassica canabus merupakan anggota spesies dari famili Cruciferae atau famili kubis-kubisan yang telah dikembangkan secara komersial di Cina dan Kanada sebagai sumber minyak nabati. Tanaman ini telah diperkenalkan di Jawa sejak abad 19 dan dibudidayakan pada ketinggian di atas 600 mdpl sebagai tanaman sayuran. Menurut Heine 1987. Menurut Joseph dan Tolkien 1986, tanaman canola diklasifikasikan sebagai berikut. Lalu adapun budidaya tanaman canola, yaitu diawali dengan pengolahan lahan. Pengolahan lahan diawali dengan membersihkan area lahan menggunakan cakul dan sabit. Lalu ada penanaman. Jarak tanam pada musim hujan dibuat renggang, sementara di musim kemarau dibuat rapat untuk menjaga kelembapan tanah. Lalu yang ketiga ada pemupukan. Pemupukan dilakukan menggunakan pupuk organik, yaitu yang kemudian yaitu syarat tumbuh tanaman canola. Ada tanah dan iklim. Tanah Brassica akan tumbuh dan beradaptasi dengan baik di daerah kering, akan meningkatkan penghasilan dari sektor pertanian. Kemudian untuk iklim, tanaman canola dapat tumbuh optimum di suhu 16-24 derajat Celcius. Kemudian pupuk organik yang digunakan adalah pupuk kandang yang memiliki unsur hara yang lengkap untuk pertumbuhan canola. Kemudian ada pengaturan jarak tanam. Budi Astuti 2000 menegaskan bahwa jarak tanam merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena penyerapan energi matahari oleh permukaan daun sangat menentukan pertumbuhan tanaman. Maka dari itu dapat dirumuskan hipotesis, yaitu diduga penelitian menggunakan kombinasi perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton per hektar dengan jarak tanam 20 kali 25 cm adalah perlakuan terbaik. Lalu metode penelitian eksperimen disusun dengan rancangan acak lengkap, faktorial dengan 2 faktor, yaitu pemberian dosis pupuk kandang dengan 3 level, yaitu 10 ton, 15 ton, dan 20 ton. Dan faktor kedua yaitu jarak tanam dengan 3 level juga, jarak tanam dengan 20 kali 15 cm, kemudian 20 kali 20 cm, dan yang terakhir adalah 20 kali 25 cm. Kemudian untuk skema cara penelitian, diawali dengan penyiapan
media tanam dan benih canola, kemudian melakukan persiapan lahan, melakukan perlakuan jarak tanam, dan yang terakhir ada perlakuan pemupukan. Kemudian untuk variabel pengamatan, parameter yang diamati meliputi pengamatan disruptif meliputi luas daun dan berat kering tanaman. Pengamatan non-disruptif meliputi tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun, tinggi tanaman, dan jumlah bunga. Untuk analisis data hasil pengamatan dianalisa dengan sidik ragam dengan uji F, kemudian dilanjut uji berganda, Duncan, pada taraf 5%, dan jika terjadi interaksi dilanjutkan dengan analisis regresi. Adapun layout penelitian yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.